Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, tolong ketua kelas tolong siapkan kita berdoa. Yang tidak datang? Tiga. Orang? Ada kabar? Ada sakit. Oh, ada yang sakit ya. Baiklah, kita coba absen dulu dengan absennya ya. Aisma April, Alexander, apa? Alvina, Bari Prana, Chelsea Korita, Dea Surya, Amanda, Darling, Dina Melani, Erika, Febrian, Sakit, Galang, Helen, Jessica, Selwin, Muhammad Syafikri, Mailana, Mika Rian Sastri, Muhammad Abdul Qadir, Muhammad baiklah, hari ini kita kembali kepada pembelajaran matematika. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fisika. Nah, sekarang kita masuk kepada limas ya. Di sini limas yang akan kita kaji ada dua ya. Yang pertama luas, yang kedua kolom ya. Nah, sekarang kita masuk kepada luas. Nah, kira-kira di sekitaran kalian apa yang kalian jumpai, baik itu di sekitaran sekolah kita ini yang apa yang kalian jumpai aja, bangun ruang apa, lemari, apa lagi, meja, apa lagi, apa apa ya, ada dia ruangnya ya. Spekter, apa lagi, apa jam ya. Nah, kira-kira yang berbentuk limas yang kalian jumpai ada di sini? Ada? Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, nah ini ada yang bapak bawa ini. Apa ini? Ada pustakawannya si Rilo bilang ini kerucut. Betul? Nah, ini yang disebut dengan limas. Ada seginya? 5 segi berapa ini? 5 segi 4 ada seginya ya. Berarti limas itu punya segi juga ya. Nah,
4, segi 5, 6, 3. Ada 2? Ya, kalau 2 dia tidak berterima kasih. Minimal segi 5 itu adalah 3, ya. Nah, seginya lebih dari 4 bisa, 6 bisa? Bisa. Nah, tadi kawannya sudah bilang ini kerucut ya. Jadi 5 itu kalau sudah banyak kali seginya nggak nampak lagi, dia berupa lintasan atau lingkaran bawahnya ya, karena nggak ada lagi seginya. Itu disebut kerucut. Paham? Oke, sudah paham. Nah, baiklah. Di sini kita akan menggunakan model namanya confident, C itu confidence, kemudian S itu certificate. Artinya setelah kalian memperhatikan ya, kemudian kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keseharian kita, apa yang kalian lihat dalam bentuk limas? Yang bangunannya seperti limas apa? Piramid ya, yang ada di mana? Apa lagi? Atap rumah ya kan? Apa lagi? Gunung ada nggak yang gunung itu relatif ya? Apa lagi? Itu aja ya. Oke lah. Sudah betul itu, ada atap rumah yang dibilang kawan kalian di MK ya. Nah, di piramida yang ada di Mesir ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk menghitung luasnya ya. Konsep kita di mana? Kita ambil dulu 5 segi 4 ya. Ini tingginya, ini lebih kurang seperti inilah kira-kira ya. Nah, mana tingginya dari puncak ke bawah ya. Sekarang kita dari puncak ke bawah ini disebut dengan tinggi 5 ya. Nah, kalau ini adalah ini termasuk luas permukaannya ya. Nah, sekarang sisinya berbentuk miring ya. Kalau 5 segi 4 berapa sisi semuanya? Berapa sisi permukaan? Sisi permukaannya berapa semuanya? 5. Mana aja? Bawah, depan, belakang, kiri dan kanan ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini ya. Nah, kita jelaskan. Nah, kita masuk kepada konsep luas ini ya. Limas ini. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bentuk sebuah ya, kotak ya, kemudian kita masukkan ke dalam kotak ya. Nah, artinya ada yang berupa miring ya, sisi ini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada luasnya ini. Luasnya ini kalau kita bongkar masing-masing limas itu, kita mulai dari alasnya dulu. Berbentuk apa? Persegi. Kemudian kita masuk kepada sisi depan. Sisi depan sama belakang sama tak? Sama. Nah, berarti ada 2 yang sama ya. Kemudian kiri dan kanan sama enggak? Sama ya. Nah, kenapa kiri dan kanan? Pasti sisinya sama ya. Nah, berarti
ini sudah mewakili dari permukaan limas. Nah, bisa kita hitung luasnya? Bisa? Bisa. Yang pertama apa dulu? Yang kita cari ini apa nih? Persegi. Ya, persegi. Nah, siapa segitiga? Siapa yang masih ingat luas segitiga yang sudah kita pelajari sebelumnya? Luas segitiga kita menghitung permukaan limas ini luas. Sementara ketika kita sudah jabarkan dia, ya, kita sudah paparkan dia seperti ini, ya, ada 5. Nah, segitiga siapa yang masih ingat luas rumusnya? Segitiga apa luasnya? Nih, segitiga apapun bentuk segitiganya apa? Apa? Ini apa segitiga kemarin? Alas. Ini tinggi. Berarti luasnya apa? Alas kali tinggi dikali setengah atau dibagi 2. Karena asal muasalnya itu dari persegi atau persegi panjang yang kita potong atau kita buang separuhnya, ya. Paham? Oke. Siapa yang bisa ke depan menuliskan rumus yang 5 ini? Siapa? Maju ke depan dulu. Siapa yang bisa maju ke depan? Oke. Nah, bikin rumus masing-masing. Nah, ini bikin apanya boleh? Betul? Ya. Nah, berarti udah selesai rumus kita? Sudah, ya. Nah, ingat, kalau dia berbentuk persegi, nah ingat ya, tolong perhatikan. Kalau dia persegi berarti semuanya sama, ya. Kalau semuanya sama, berarti ditambah 4 ini, ya kan? Paham kan? Kalau dia persegi panjang, nah ini beda lagi ya. Kalau dia persegi berarti semuanya ininya sama, betul? Kalau dia persegi panjang alasnya, berapa pasang dia cuma yang sama? 2. Berarti depan, belakang, kiri dan kanan. Paham? Berarti supaya Pak, kalau segini aja boleh Pak? Boleh, tapi kan terlalu panjang, ya kan? Kita sederhanakan lagi, ya. Nah, bahasa kita diperpendek lagi, ya. Nah, sekarang kalau dia segitiga, kasusnya segitiga, gimana? Coba semuanya menulis, ya. Bagaimana cara membuat menemukan rumus 5 segitiga? 5 segitiga itu Bapak gambarkan seperti ini. Terserah apa yang kalian jadikan patokan, ya. Nah, ini 5 segitiganya. Nih. Ada enggak yang sama? Kalau segitiga ini belum tentu, ya. Nah, Bapak bikin segitiganya sekarang, ya. Ini tidak sama dengan ini, ya. Paham? Ini tidak sama dengan ini. Nah, Bapak tandain ini tidak sama semuanya. Oke. Karena tidak sama, sekarang bikin rumus luasnya. Ini A, ini B, ini C, ya. Kemudian ini tingginya ini T aja, ya. Berarti kalau kita jabarkan gimana? Ini segitiganya, ya. Nih, mana yang A? Ini A tadi, B-nya ini, C-nya ini. Kemudian ini kalau segitiga berapa sisinya? 3. Oke. Ini. Oke, coba. Bapak
Minta. Coba temukan rumusnya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Coba. Oke. Siapa yang bisa tampil? Ini kan segitiga dua nih. Nah, sama konsepnya. Oke, betul? Betul ya. Kalau bagus, bagusnya dikasih kurung ya, biar dia nampak ya. Nah, berarti luasnya, nah luas segitiga ini kata penghubungnya tambah ya. Oke, betul ya. Nah, berarti udah bisa kan? Baik itu dia segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 ya, udah bisa kan? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk volume ya. Berarti rumus luas sudah kalian bisa jumpai sendiri ya. Nah, artinya apa? Ketika ada permasalahan misalnya latihan ataupun kita ujian, kita lupa dengan rumusnya. Ya. Kita lupa rumusnya. Maka kita gambarkan, berarti kalian sudah bisa membuat rumus sendiri. Perlu dihafal? Tidak ya. Nah, kalian rumuskan sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada volume. Nah, ini udah bisa kita hapuskan. Nah ya, kita masuk kepada isi volume. Nah, di dalam bangun ruang, konsep volume apa yang kalian pahami kemarin? Apa? Volume itu kan isi, ya kan? Nah, konsep untuk menemukan isi itu apa kemarin? Untuk mencari volume itu apa? Apa? Apapun bangun ruangnya. Apa kemarin? Nah, contoh prisma yang sudah kita pelajari yang dulu ya. Apa? Luas alas dikali tinggi. Apapun bentuk bangun ruangnya. Paham? Luas alas dikali tinggi. Nah, kita oke. Nah, sekarang alasnya berbentuk segi 4 ya. Kemudian tingginya berbentuk berbentuk kerucut ya kan. Nah, sekarang kalau untuk volume ya. Nah, itu alasnya berbentuk persegi. Nah, A dikali B terus dikali tinggi apa? Tinggi 5. Tingginya tadi dari ini kalau kita masukkan ke dalam berbentuk kotak, berbentuk kubus, berbentuk prisma ya. Ini kita naikkan ke atas, kita masukkan ke dalam ya. Kemudian ketika ya ini kita berupa air, kita masukkan ke dalam ke dalam kardus ataupun kotaknya yang sama ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kardus itu air ini ya. Setelah kita tumpahkan, maka nih ya. Nih. Misalnya ini kita masukkan ke dalam ya. Kita masukkan di mana tingginya sama ya. Kemudian ini kita isi penuh, maka dia akan terisi berapa bagian ini? Berapa bagian? 1 dari
1 dari 3 bagian, berarti dikali sepertiga. Paham? Nah, oke lah. Untuk mengembalikan semangat kita, coba kita stretching sebentar. Ya. Coba semuanya berdiri. Belakang 3, samping 4. Nah, jadi depan, belakang, kanan, kiri. Berarti ada 4 ya. Maka sisi tegaknya ada 4 dikali luas sisi tegak. Sisi tegaknya ini berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2, atau boleh juga kalian pakai setengah kali alas kali tinggi ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka sesuai dengan rumusnya. Sama dengan sisi kali sisi, sisinya adalah 6, berarti 6 dikali 6. Kemudian ditambah 4-nya tinggal turunkan, 4 kali alasnya berapa? Karena di sini sisinya semuanya sama, berarti segitiga ini, bagian ini alasnya adalah 6 cm. Kemudian segitiganya ini yaitu 10 cm. Kemudian dibagi 2 atau per 2 ya. Sekarang kita hitung 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian ditambah, ini kita bisa bagi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali 10 sama dengan 120. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja. 36 ditambah 120 hasilnya sama dengan 156. Maka luas permukaan limas tersebut adalah 156 cm². Kalian harus ingat, untuk luas kita menggunakan satuan pangkat 2 atau kuadrat ya. Satu contoh lagi, contoh yang kedua, perhatikan di sini sudah ada luasnya, alasnya 12 cm. Oke. Kemudian untuk tinggi segitiganya 8 cm. Rumusnya yang kita pakai masih sama. Oke, buat Oke. Dan nampak gambarannya tadi ya. Sekarang Bapak minta kelompok sesuai dengan kelompok matematika kita. Oke, sekarang kelompok. Nah. Coba Bapak minta waktunya 10 menit ya. Coba kerja
Kelompok kubus sudah. Kelompok balok sudah ya. Oke, siapa yang bisa nampilkan ke depan? Oke, kelompok apa itu? Oke, dua ya. Nah, coba pegang. Dua. Oke, bagi dua apanya nih? Nah, dikit aja ya. Yang ditanya jelas ya. Betul ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Francisca, perwakilan dari kelompok bola. Kesimpulan saya pada pembelajaran kita kali ini yaitu bahwa kita bisa menyimpulkan luas dan juga volume bahwa tanpa harus bergantung pada rumus yang berada di buku. Kita datang ke sekolah ini untuk mendapatkan ilmu. Ilmu inilah yang harus kita ingat sampai kapanpun. Itulah alasannya mengapa yang kita pelajari kali ini tidak dapat terbuang sia-sia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua pembahasan ini dapat kita simpulkan luas dan volume. Setelah kita jabarkan konsep yang ada ya. Jadi kata teman kalian tadi, kita bisa jabarkan sendiri dengan menjabarkan dari konsep, kemudian kita tidak tergantung lagi kepada rumus yang ada di dalam buku. Betul?